pemirsa, masih di Indonesia dari Galeri di Indonesia Kaya. Apa sih yang membuat Anda begitu sangat mencintai Kolintang dan memperjuangkannya dengan luar biasa? Ya, ada dua hal yang penting buat saya dengan adanya semangat karena waktu itu Kolintang agak mati suri di daerah saya. Dan saya berpikir ini tugas kami orang Indonesia untuk pelestarian. Dan saya juga teringat akan semboyan dari Bapak Dr. Samratulangi, si Touti Moutu Mouto itu orang hidup menghidupkan orang lain. Jadi saya coba membuat program edukasi budaya supaya saya bisa dapat memakai banyak pelatih, bisa hidup untuk Kolintang, mengajar Kolintang. Dan sekaligus saya teringat juga gagasan pertama dari Pak Insinyur Ciputra untuk art dan entrepreneur digabung menjadi artpreneur. Jadi di mana seniman-seniman bisa berkembang, tidak prihatin seperti yang saya lihat dulu-dulu kok seniman secara finansial, ekonomi ya kan. Tapi dengan Pak Ci selalu mengajarkan jadi entrepreneur untuk menciptakan lapangan kerja. Bisa lapangan kerja yang banyak, Ya. dan seni budayanya secara tradisi juga terjaga kelestariannya. Nah, sekali lagi saya panggilkan teman kita Mongol, beliau dari Minahasa juga. Mongol, kalau mendengarkan Kolintang, apa yang ada di benak Mongol? Keren. Secara Mongol kan sekarang aktif sebagai komik. Apa sih yang bisa diambil intisari atau inspirasi dari Kolintang untuk dijadikan bahan inspirasi sebuah tema dalam komik misalnya? Kalau soal inspirasinya sih paling maksudnya begini. Kita tuh kan kalau dia apa-apain juga suka pasti protes. Tapi Kolintang tuh nggak pernah. Mau digebukin pakai apapun dia pasrah. Dan dia justru sekalipun digebukin justru dia mengeluarkan suara harmonisasi yang sangat keren. Nah maksudnya Mongol kita juga kayak begitu. Mongol juga begitu. Maksudnya mau diapain pun gue nggak mau ribet. Yang penting life must go on. Jadi sering dipukulin juga Mongol? Dulu. Kan kita nakal di sekolah. Okay. Nado. Jadi yang jelas Mongol sangat mencintai Kolintang? Sangat mencintai dan boleh jujur saya adalah salah satu warga Indonesia yang berasal dari Manado yang sampai saat ini masih suka teriak-teriak entah di media sosial atau di manapun Mongol manggung bahwa kita sebagai orang Indonesia tuh harus bangga. Karena di kita tuh semuanya punya, kita semuanya ada, tetapi entah kenapa kita selalu kiblatnya keluar. Padahal orang luar aja pingin ke Indonesia, kenapa kita kok jadi pingin keluar negeri. Cuman kemarin waktu Mongol manggung di Manado, Mongol agak sempat ituin sedikit bahwa Indonesia tuh pantainya banyak, termasuk Manado tuh ada Bunaken terkenal. Yeah. Cuman mungkin karena pariwisatanya kurang bergerak sempurna, jadi akhirnya promo pariwisatanya Manado agak kurang. Nah, Mongol di Twitter atau pokoknya di media sosial manapun suka teriak, ayo dong ke Manado. Karena bukan cuma Raja Ampat, ada Bali, ada Manado, ada provinsi lain, ada di Padang juga keren-keren dan kita nggak kalah dari bangsa lain. Yeah. Mongol aktif di Twitter kan? Aktif di Twitter. Jadi tolong disosialisasikan bahwa tiap acara Indonesia ini ada bingkisan dari Galeri Indonesia Kaya. Bisa diikuti saja di @indonesiatweet atau @indonesiakaya. Nah nanti ada souvenir yang menarik. Tolong di retweet ya. Pasti tinggal di RT-in. Follower sih masih sedikit Bang, masih 91.000 doang. Wow, luar biasa ya, followersnya banyak sekali. Iya dong, yang penting demi kemajuan bangsa apapun setuju. Nah, luar biasa, ini harus menjadi inspirasi juga bahwa dari tanah kelahirannya sangat mencintai budayanya. Nah pemirsa, waktunya tidak cukup, tapi yang jelas di hari dan jam yang sama, harus selalu dilihat Indonesia karena banyak sekali narasumber-narasumber yang punya inspirasi, konsistensi, dan dedikasi untuk kebudayaan nasional Indonesia. Saya Yofidianto akan undur diri, tapi sebelum undur diri, kita akan saksikan bagaimana penampilan dari Sanggar Bapuantar. Sampai jumpa, selamat malam.